sini saya akan membawakan kisah legenda asal mula Tanjung Lesung. Alkisah, zaman dahulu hiduplah seorang pengembara bernama Raden Budok yang berasal dari Laut Selatan. Ia tinggal bersama kuda dan anjing kesayangannya. Kemanapun ia pergi, kedua peliharaannya selalu ikut. Suatu ketika, Raden Budok bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Wajah gadis itu selalu membayangi pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari keberadaan gadis itu. Mereka mendaki bukit dan melewati jalanan berbatu-batu. Namun, ketika tiba di Gunung Walang, tiba-tiba kuda kesayangannya terjatuh. Raden Budok pun ikut terjatuh. Mereka berguling-guling di lereng gunung. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka. Setelah beberapa saat mengurus lukanya, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat sejenak. Raden Budok yang merasa lapar memakan bekal yang dibawanya. Sementara itu, kudanya memakan rumput dan anjingnya berlari-lari mengejar mangsa. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Raden Budok melihat pelana kudanya sobek. Pelana itu tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya, Raden Budok berjalan kaki dan menuntun kudanya. Mereka terus berjalan sampai tiba di Pantai Cawar. Pemandangannya sangat indah. Air lautnya sangat jernih. Akhirnya, Raden Budok menceburkan dirinya dan berenang. Segarnya air laut menghilangkan rasa lelah. Setelah puas berenang, ia melanjutkan perjalanan. Dipanggilnya kuda dan anjingnya untuk segera beranjak pergi. Namun, kedua hewan itu tidak bergeming. Mereka diam seperti batu karang. Akhirnya, dengan sangat sedih, Raden Budok pergi seorang diri. Raden Budok berjalan mengikuti langkah kakinya. Lalu, tibalah ia di muara sebuah sungai. Akibat hujan yang turun dengan deras, sungai itu pun menjadi banjir. Raden Budok tidak bisa menyeberangi sungai itu. Padahal, ia ingin sekali ke desa yang letaknya berada di seberang sungai. Setelah menunggu dengan sabar, akhirnya sungai itu pun mulai surut. Raden Budok pun segera menyeberangi sungai itu. Maka sampailah ia di desa yang menjadi tujuannya. Sesampainya ia di desa tersebut, ia mendengar suara tumbukan lesung yang sangat merdu. Dicarinya suara itu. Ternyata suara itu berasal dari permainan lesung yang dimainkan oleh para gadis. Raden Budok sangat tertarik ketika melihatnya. Ia pun mendekat. Terbelalaklah ia ketika melihat salah seorang pemukul lesung itu. Wajahnya sangat mirip dengan wajah perempuan yang dilihatnya dalam mimpiannya. Perempuan itu tidak lain, Sri Pohaci. Sri Pohacilah yang pertama kali menemukan permainan lesung ini. Ia mendapatkan ide karena ia senang menumbuk padi. Permainan lesung ini dinamakan ngagondang. Di desa itu sudah menjadi tradisi bermain ngagondang setiap akan menanam padi. Namun, permainan ini tidak boleh dimainkan pada hari Jumat. Karena hari Jumat dianggap sebagai hari yang keramat untuk penduduk desa. Raden Budok terus memperhatikan permainan ngagondang itu. Setelah permainan ngagondang selesai, Sri Pohaci pun pulang. Raden Budok yang melihatnya masuk ke dalam rumah Sri Pohaci dan memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Sri Pohaci. Pintu dibuka oleh Nyai Siti. "Ada keperluan apa?" tanya Nyai Siti. "Maaf, saya pengembara yang kebetulan lewat di sini. Saya membutuhkan tempat untuk bermalam. Bolehkah saya menginap semalam di sini?" "Maaf anak muda, bukannya aku tidak mengizinkan kau untuk bermalam. Tetapi aku adalah seorang janda dan tinggal berdua bersama anak gadisku. Tidak baik kami menerima seorang laki-laki untuk menginap," jawab Nyai Siti. Raden Budok sangat kecewa karena ia tidak bisa bertemu dengan gadis impiannya. Lalu ia berjalan
batang bambu yang berada tidak jauh dari rumah Nyai Siti. Raden Budo pun merebahkan dirinya dan tertidur. Tiba-tiba ia mendengar suara lembut seseorang memanggil namanya. "Raden, Raden, bangunlah," ujar suara lembut itu. Raden Budo terbangun dan terkejut, karena di hadapannya sudah berdiri seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu adalah Sri Pohaci. "Bangunlah Raden, tidak baik kamu tidur sore-sore begini," ujarnya. Mereka pun berkenalan dan akrab. Tak lama kemudian mereka menikah. Setelah menikah, Sri Pohaci tetap memimpin Ngagondang. Suaminya tidak hanya memperbolehkannya, melainkan turut pula dalam permainan tersebut. Bahkan Raden Budo sangat menggemari permainan tersebut, hingga ia serasa tidak mengenal waktu untuk memainkannya. Ketika hari Jumat tiba, Sri Pohaci mengingatkan suaminya. "Suamiku, hari ini adalah hari Jumat, hari yang dikeramatkan oleh warga desa. Sebaiknya engkau tidak ngagondang dahulu." Raden Budo hanya terdiam. Meski demikian, keinginannya untuk memainkan alu pada lesung tidak bisa dicegahnya. Telah banyak orang yang memperingatinya, tetapi Raden Budo tetap bersikeras untuk ngagondang. Peringatan dari istri, mertua, dan bahkan sesepuh desa sama sekali tidak dianggapnya. Baginya, tidak ada tantangan untuk memuaskan kesenangannya. Hari Jumat itu, Raden Budo tetap ngagondang. Ia tidak peduli meski hanya bermain sendirian. Ia bahkan kian bersemangat dengan melompat-lompat. Ia berharap orang-orang akan datang dan turut bermain bersamanya. Tetapi orang-orang hanya memandangnya dengan keheranan. Keanehan pun terjadi. Anak-anak desa berdatangan ke tempat Raden Budo ngagondang. Mereka sangat terheran-heran dengan pemandangan yang aneh yang terjadi di hadapan mereka. Dalam pandangan mereka, bukan Raden Budo yang tengah bermain ngagondang, melainkan seekor lutung. "Teman-teman, lihat, ada lutung yang bermain lesung! Ada lutung bermain lesung! Ada lutung bermain lesung!" Teriakan beramai-ramai itu tak urung membuat Raden Budo terkejut. Sejenak dihentikannya permainannya dan ditatapnya orang-orang. Masih didengarnya ada warga yang menyatakan ada lutung yang bermain lesung. Diperhatikannya tempat di sekitarnya. Tidak ada yang bermain ngagondang di tempat itu selain hanya dirinya sendiri. Lantas, mengapa orang-orang menyebutnya ada lutung yang bermain lesung? Terperanjatlah Raden Budo ketika mengamati dirinya. Kedua tangannya berbulu amat lebat. Dirabanya wajahnya berbulu lebat pula. Lengkaplah keterkejutannya ketika Raden Budo mendapati sebuah ekor panjang berbulu hitam keluar dari bagian belakang tubuhnya. Raden Budo telah utuh berubah menjadi lutung. Raden Budo sangat ketakutan dan merasa malu. Ia segera berlari dari tempat itu dengan gerakan gesit. Lutung jamaah Raden Budo lantas memanjat pohon. Gerakan memanjatnya sangat cepat. Ia bergelantungan dari dahan ke dahan, serta berlompat dari satu pohon ke pohon lainnya. "Lutung Kasarung! Lutung Kasarung!" Teriakan-teriakan itu kian membuat malu Raden Budo, sehingga ia terus berusaha menjauh dari desa itu sejauh-jauhnya. Ia memasuki hutan dan bergerak menuju ke tengah hutan. Ia pun memutuskan untuk tinggal di tengah hutan itu untuk seterusnya. Setelah kejadian itu, Sri Pohaci pun pergi dari kampung. Ia sangat malu dan menyesali perbuatan suaminya. Secara diam-diam, ia pun meninggalkan desa kediamannya itu. Entah kemana istri Raden Budo itu pergi. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan, Nyai Siti sendiri pun tidak mengetahuinya. Konon, Sri Pohaci kemudian menjelma menjadi Dewi Padi. Desa di mana terjadinya peristiwa yang sangat mengherankan dan mengejutkan itu terjadi, kemudian disebut Desa Lesung.
berlaku di daerah tersebut.